Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK kelas 12 semester 1 semua jurusan dengan materi metode peramalan dalam perencanaan produksi materi 1 bagian 2. Tujuan pembelajaran: siswa dapat memahami peramalan, tujuan, fungsi, manfaat, langkah-langkah peramalan, dan metode peramalan. Apa pengertian peramalan? Peramalan adalah aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan waktu yang relatif lama, peramalan memiliki tujuan untuk memprediksi prospek ekonomi dan aktivitas usaha dan juga pengaruh lingkungan kepada prospek tersebut. Tujuan peramalan menurut Heiger dan Render, peramalan mempunyai tujuan antara lain. Yang pertama, sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dapat di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, peramalan dibutuhkan karena dapat tim lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Yang ketiga, peramalan adalah dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Itulah tujuan peramalan. Adapun fungsi peramalan: keputusan yang baik, keputusan yang berdasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi di waktu keputusan tersebut dijalankan. Jika kurang tepat ramalan yang sudah disusun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang sering dihadapi. Manfaat peramalan. Kegunaan atau manfaat peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang terakhir, untuk membuat keputusan yang tepat. Itulah manfaat dari peramalan. Langkah-langkah melakukan peramalan antara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan peramalan. Penentuan tujuan peramalan dilakukan untuk mempertimbangkan dan memutuskan peramalan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Yang kedua, mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Pengidentifikasian data akan berdampak pada peramalan. Contohnya, apabila ingin meramalkan jumlah penjualan pada suatu produk baru, maka harus memiliki data historis penjualan sehingga membatasi dalam menggunakan metode peramalan yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga, memilih dan menguji metode peramalan. Metode peramalan yang dipilih adalah metode yang telah mempertimbangkan beberapa faktor seperti biaya dan kemudahan penggunaannya. Yang terakhir, menghasilkan peramalan diperoleh
dengan menentukan metode atau model peramalan yang akan digunakan. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting. Metode peramalan perencanaan produksi. Yang pertama, peramalan subjektif. Peramalan subjektif merupakan peramalan yang lebih menekankan pada keputusan hasil musyawarah, diskusi atau pendapat dari banyak pihak. Metode Delphi. Metode ini merupakan suatu cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dalam suatu kelompok yang berdiri dari ahli yang berasal dari disiplin yang berbeda. Metode penelitian pasar digunakan untuk menganalisis fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Teknik utama dalam penelitian pasar ialah survei konsumen. Penelitian pasar dimanfaatkan untuk merencanakan promosi produk baru. Pengalaman objektif merupakan peramalan yang memiliki aturan statistik dalam menunjukkan hubungan permintaan dengan satu lebih variabel yang mempengaruhinya. Metode intristik. Akan tetapi metode ini kurang memperhatikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi permintaan pasar, misalnya analisis deret waktu. Metode ekstrinsik. Metode ini digunakan dalam peramalan jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi permintaan di masa yang akan datang. Sekian materi yang Bapak sampaikan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.